Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab alat optik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan panjang teropong bumi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah teropong bumi memiliki jarak fokus okuler 5 cm. Digunakan orang yang normal untuk melihat benda jauh, berakomodasi maksimum, menghasilkan perbesaran 6 kali. Keterangan berikutnya, jika perbandingan jarak fokus objektif dengan jarak fokus lensa pembalik sama dengan 5:1, pertanyaannya panjang teropong bumi itu saat mata rileks nilainya berapa sentimeter. Oke, hati-hati ya Sobat 100. Jadi ini soalnya berkaitan dengan teropong bumi. Di soal Sobat 100 harus paham ya bahwa teropong bumi itu memiliki lensa objektif, kemudian memiliki juga lensa okuler. Di soal diketahui bahwa panjang fokus lensa okulernya adalah 5 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang teropong bumi saat mata rileks. Oke, kata kuncinya di sini teropong bumi digunakan oleh orang yang normal. Kalau orang normal, maka nilai SOK aksen itu sama dengan negatif PP, sama dengan negatif 25 cm. Informasi ini kita hitung untuk menentukan jarak SOK-nya. Kenapa? Karena awalnya teropong bumi ini diamati pada kondisi berakomodasi maksimum. Jadi, formula yang pertama kita tuliskan di sini adalah rumus umum lensa untuk bagian lensa okuler, yang mana formulanya adalah 1/FOK sama dengan 1/SOK ditambah 1/SOK aksen. Karena kita ingin menghitung SOK, ini kita tulis ulang berubah menjadi 1/SOK sama dengan 1/FOK dikurangi 1/SOK aksen. Masukkan fokus okulernya adalah 5 cm, SOK aksennya adalah negatif 25 cm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 1/SOK sama dengan 1/5 dikurangi 1/negatif 25. 5 dan 25 KPK-nya adalah 25, yang 1/5 berubah menjadi 5/25, yang 1/25 tetap, negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga 1/SOK sama dengan 5 ditambah 1 dibagi 25. 5 ditambah 1 ketemu 6, sehingga 1/SOK itu sama dengan 6/25. Atau SOK nilainya itu sama dengan 25/6, satuannya cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya kita perlu tentukan nilai FOB. Di soal hanya diketahui saat mata berakomodasi maksimum perbesaran teropong adalah 6 kali. Jadi kita catat untuk kondisi berakomodasi maksimum nilai perbesarannya adalah 6 kali. Nah, Sobat 100 masih ingat ya, untuk kondisi mata berakomodasi maksimum rumus perbesaran itu sama dengan FOB dibagi dengan apa? Dibagi dengan SOK. SOK-nya tadi sudah kita hitung ya. Sehingga kita bisa tentukan nilai FOB itu sama dengan, ini formulanya kita tulis ulang berubah menjadi FOB sama dengan perbesaran total kalikan dengan SOK. Masukkan perbesaran totalnya adalah 6 kali, lalu SOK-nya tadi sudah kita hitung 25/6. Sehingga FOB itu nilainya sama dengan 6 dikalikan dengan 25/6. Di sini ada bentuk 6 dibagi dengan 6 habis, maka kita dapatkan FOB nilainya itu sama dengan 25 cm. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, ingat baik-baik kalau teropong bumi itu memiliki lensa pembalik. Di soal diketahui bahwa jarak fokus objektif dibandingkan dengan jarak fokus lensa pembalik sama dengan 5:1. Jadi langkah berikutnya di sini kita hitung untuk jarak fokus lensa pembalik ya. Di soal diketahui bahwa dari kalimat ini boleh kita tulis ulang menjadi 5 fp sama dengan 25 cm, atau 5 fp itu sama dengan fokus objektifnya. Sehingga jarak fokus lensa pembalik fp itu sama dengan 25 dibagi dengan 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah sama dengan 5 cm. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai FOB, dapatkan nilai FOK, dapatkan nilai jarak fokus lensa pembalik, barulah sekarang Sobat 100 bisa menghitung panjang teropong untuk
kondisi mata rileks ya. Ingat di sini yang kita hitung adalah teropong bumi, yang mana formulanya adalah D sama dengan FOB ditambah dengan 4 kali fokus lensa pembalik ditambah FOK. Masukkan nilai FOB tadi 25 cm, fokus lensa pembaliknya adalah 5 cm, FOK-nya adalah 5 cm, sehingga D itu sama dengan 25 ditambah 4 kali 5 ditambah 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20, 20 tambah 5 hasilnya 25, 25 tambah 25 hasilnya adalah sama dengan 50 cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau ketemu soal seperti ini ada dua keadaan. Kondisi pertama mata berakomodasi maksimum, kondisi terakhir mata rileks. Pada kondisi mata berakomodasi maksimum diketahui perbesarannya, maka untuk mengerjakannya di sini ada beberapa step perhitungan ya. Langkah pertama Sobat 100 harus paham, ketika mata berakomodasi maksimum, bayangan okuler SOK aksen itu letaknya di negatif PP. Nah, Sobat 100 gunakan nilai SOK aksen ini untuk menghitung SOK-nya dulu ya. Jadi langkah pertama Sobat 100 gunakan rumus umum lensa untuk bagian lensa okuler. Formulanya adalah 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per SOK aksen. Masukkan nilai FOK dan SOK aksen, nanti ketemu nilai SOK. Nilai SOK ini berikutnya digunakan untuk menghitung nilai FOB. Karena keterangan awal mata berakomodasi maksimum. Jadi di sini Sobat 100 gunakan rumus perbesaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum, yang mana formulanya adalah M total sama dengan FOB per SOK. Masukkan nilai M total dan SOK-nya, nanti ketemu nilai panjang fokus lensa objektif sekian sentimeter. Nah, kalau sudah dapat nilai panjang fokus lensa objektifnya dari keterangan di soal, perbandingan jarak fokus objektif dengan jarak fokus lensa pembalik kan ada nih sekian banding sekian. Nah, nanti Sobat 100 langsung dapatkan nilai jarak fokus lensa pembaliknya sekian sentimeter. Kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai, ada nilai FOB, ada nilai FP, ada nilai FOK. Terakhir Sobat 100 bisa hitung panjang teropong bumi untuk kondisi mata rileks, yang mana formulanya adalah D sama dengan FOB ditambah 4 fokus lensa pembalik ditambah FOK. Masukkan nilai FOB, masukkan nilai FP, masukkan nilai FOK, lakukan perhitungan, ketemu ya panjang teropong bumi adalah sekian sentimeter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.